Welcome to Artocles. Saya mau nanyain dulu nih, gimana puasanya? Semoga aman dan lancar selalu. Karena gak berasa ternyata udah semingguan. Harus kuat supaya ibadahnya menjadi berkat sampai nanti di ujung kemenangan. Arifin Kusna adalah seorang pemuda yang lahir dan menikmati masa kecilnya di daerah bernama Linggo Asri, Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah. Dia kelahiran Mei 1993 yang merupakan anak tunggal. Ayahnya di tahun 2001 bercerai dengan ibunya. Arifin sempat ngikut dengan sang mama, namun kemudian karena kekurangan biaya malah dioper ke sang bapak. Tahun 2007, lelaki ini ngikut dengan ayahnya yang bertugas di perkapalan untuk pindah ke wilayah Suratani, negara Thailand. Setelah itu bertugas pada gudang pembekuan ikan yang mendistribusikan pada industri pengalengan daging. Bertahan cukup lama di sana hingga dia dan ayahnya resmi menjadi warga negara Thailand sejak tahun 2012. Bahkan Arifin sempat mengenyam masa pendidikan di kampus swasta untuk berkuliah komputer D3, lalu bekerja sebagai teknisi perangkat lunak. Dia ngekos dan mulai mandiri, bahkan sampai bapaknya kawin lagi dengan seorang janda pun Arifin gak datang walaupun diundang. Alasannya karena sibuk dan tidak ikhlas kalau sang ayah kawin lagi dengan perempuan lain. Dia masih sayang sama mamanya dan beberapa kali juga teleponan untuk ketemu, tapi emang belum ada waktu dan kesempatan. Harapan Arifin sih kelak di masa mendatang kedua orang tuanya masih bisa rujuk, tapi ternyata si bapak malah nikah lagi di tahun 2016. Puasa-puasa gini enak kali ya kalau bisa dapat uang tambahan, lumayan untuk ngebeli baju baru. Nah, kalau kalian mau, yuk ikutin giveaway spesial Ramadan bersama channelnya Mabar Kriminal. Sambil menyimak kasus favorit kita semua, sekalian deh dapet cuan. Caranya gampang kok, kalian cukup buat puisi bertema Ramadan bersama Mabar Kriminal, dan siapa tahu bisa beruntung. Di Mabar Kriminal bukan cuma ceritanya aja yang bisa dinikmati, tapi beragam kasus kejahatan dari berbagai negara mampu bikin kita lupa waktu saking epiknya. Habis dari channelnya Bang Arto, yuk nonton seru dan dapat cuan bersama Mabar Kriminal. Arifin punya sahabat di Suratani bernama Iskandar Fadri yang juga merupakan keturunan Thailand Indonesia. Laki-laki tersebut bekerja sebagai marketing sepeda motor dan hobi nongkrong serta minum sampai mabuk. Iskandar berusia 31 tahun dan pernah menikah. Namun menurut cerita orang-orang, dia tinggalkan anak istrinya begitu aja karena males untuk menafkahi. Ada ya orang seperti itu, banyak. Di Indonesia juga sering kejadian begitu, main gantung aja status perkawinan tanpa mau bertanggung jawab pada buah hati. Ujung-ujungnya dianggap pisah jika kelamaan tidak lagi memberi nafkah. Beginilah sifat Iskandar yang sering dinasehatin sama Arifin. Tapi emang orangnya begajul, ujung-ujungnya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Sejak tahun 2018, Arifin menjalin hubungan dengan seorang gadis bernama Rusmi Banhawan yang bekerja sebagai reseller sendal wanita dan juga casing handphone. Beberapa kawan mengatakan bahwa Arifin ini orangnya kurang romantis terhadap Rusmi, tapi bukan berarti tidak sayang. Perempuan tersebut suka ngetes-ngetes kesetiaan dan terbukti selalu lolos. Cowoknya tidak pernah menggoda wanita lain, gak pernah mempermasalahkan kalau handphonenya diperiksa-periksa. Kalau ngajak jalan jemput jam segini selalu tepat waktu. Pokoknya sesuai keinginan Rusmi. Tapi ya itu tadi, bukan tipe yang romantis, susah diajak pegangan tangan, gak pernah memuji kecantikan dan kebanyakan diam, gak pernah ngirim kata-kata romantis. Bahkan kalau Valentine aja harus diingetin sama temennya buat ngasih bunga ataupun coklat baru tergerak hatinya. Kaku banget kayak kanebo kering. Itu aja dulu waktu jadian kan si Rusmi yang nembak duluan, makanya bisa jadi pasangan. Tapi sekali lagi, banyak cowok yang begitu bukan berarti tidak sayang dan cinta. Pada bulan Mei 2022, akhirnya menikah juga pasangan tersebut dalam kesederhanaan di saat usia Arifin 29 dan istrinya 26 tahun.
Sebenarnya di hari pernikahan tersebut bapaknya muncul bersama mama barunya sebagai undangan. Ini juga pertama kalinya Arifin bertemu dengan ibu tirinya secara langsung dan komunikasi pun berjalan cukup baik. Bahkan kemudian Arifin dan Rusmi disuruh seringlah mampir-mampir ke kota Krabi tempat mereka tinggal supaya ikatan kekeluargaan makin akrab. Sebulan kemudian Rusmi malah jadi sering kirim-kiriman pesan dengan mertuanya yang bolak-balik nyuruh mereka berkunjung kalau ada waktu. Arifin ogah-ogahan sampai akhirnya mau juga ke rumah bapaknya di Krabi yang berjarak 150 km dari Suratani. Ya seperti jarak Jakarta ke kota Bandung. Mereka bahkan menginap 2 malam di sana hingga hubungan benar-benar terjalin dengan baik. Ternyata bapaknya Arifin punya anak tiri bawaan istrinya juga, yaitu seorang wanita yang bekerja bidang desain pakaian bernama Raida Popayon yang berusia 24 tahun. Orangnya seru, lucu, menggemaskan, berwawasan luas dan selalu bisa bikin ketawa. Waktu udah pulang ke Suratani, curhatlah Arifin pada Iskandar mengenai kunjungan pertamanya dengan keluarga baru ayahnya. Bahkan cerita bahwa dia punya adik di sana yang langsung fotonya ditunjukin pada temannya tersebut. Ternyata udah tuker-tukeran akun sosmed dan Iskandar langsung suka ngeliat Raida yang dianggap gemoy bikin meleleh. Iskandar tuh suka cewek-cewek berisi yang menggoda seperti Raida ini dan juga berharap Arifin mau ngenalin adiknya. Ditolak dong, takutnya entar diperlakukan sama seperti istrinya yang dulu. Namun Iskandar maksa, bahkan request pertemanan di akun Raida langsung, yang dalam beberapa hari udah saling ngobrol via pesan pribadi. Arifin udah bilang, jangan diapa-apain ya adiknya, kamu kan playboy, jangan rusak anak orang. Namun Iskandar janji dia sudah berubah dan gosip mengenai cerita bahwa dirinya dulu ninggalin anak istri cumalah bohong belaka. Dia itu masih perjaka dan belum pernah disentuh oleh wanita manapun. Sumpah beneran. Bahkan kemudian Arifin cerita pada istrinya mengenai kawannya tersebut yang ternyata Rusmi malah mendukung. Siapa tahu aja jodoh, namanya rahasia Tuhan, susah ditebak. Siapa tahu Raida bisa menggiring Iskandar ke jalan yang lebih baik. Pada bulan Agustus 2022, akhirnya Iskandar maksain Arifin buat nemenin ke kota Krabi untuk ketemuan sama Raida. Awalnya ditolak karena mager lah, macet juga ke sana. Karena dipaksa dan mendapat izin dari istrinya, akhirnya Arifin mau juga. Berangkatlah mereka dan menginap 1 malam di rumah bapaknya Arifin. Iskandar banyak ngobrol sama Raida dan sesekali keluar makan atau nonton sebagai tanda kencan. Kalau Arifin kebanyakan di rumah, tidur atau ngobrol sama sang ayah. Dia nggak mau gangguin Iskandar yang lagi PDKT dengan adiknya supaya mereka bisa saling kenal dan dekat. Udah sama-sama dewasa, siapa tahu emang jodoh. Sebenarnya bapaknya Arifin sempat belak-belakan di depan putranya bahwa dia nggak setuju kalau Iskandar mendekati putri tirinya. Tampangnya terlalu playboy dan raut wajahnya tipe orang yang nggak bisa dipercaya. Tapi kita lihat aja dulu karena semua tetap tergantung pada Raida. Bener aja 2 minggu kemudian Iskandar nampak kesal dan cerita pada Arifin bahwa cintanya ditolak oleh gadis itu. Padahal komunikasi udah mulus banget, kirain bakal jadian. Ternyata cuma dianggap sebagai kawan. Dia bolak-balik nyuruh Arifin untuk bantu ngomong pada adiknya supaya mau jadi pacar Iskandar. Bilangin ke Raida bahwa Iskandar sayang dan cinta, siap menyediakan uang yang banyak kalau menjadi pendampingnya. Tapi ditolak sama Arifin. Hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, setelah capek dimintai tolong terus, akhirnya Arifin mau juga diajak lagi ke kota Krabi dan keduanya menginap di Hotel The Brown karena malu kalau harus nginep dan numpang lagi di rumah bapaknya Arifin. Niatnya sih Iskandar cuma mau ngajak Raida dinner, habis itu bakalan pulang. Ternyata di malam hari saat sedang menonton di kamar hotel sendirian, Arifin kaget melihat Iskandar masuk sambil memapah Raida di sampingnya dengan mata setengah tertutup. Iskandar bilang tadi mereka sempat minum alkohol sebentar hingga Raida kebablasan dan teler. Makanya dibawa ke situ untuk istirahat sebentar. Dalam beberapa jam, kedua lelaki tersebut cuma bisa melototin tubuh Raida di kasur yang nampak cukup menggoda. Kalau Arifin mikir sepertinya ada yang gak beres. Kemungkinan besar adiknya dicekokin yang aneh-aneh. Sementara Iskandar kemudian ngajakin untuk melakukan perbuatan tercela karena keburu naik nafsu melihat Raida
yang sejak lama mengisi fantasinya. Nolak dong Arifin. Sampai kemudian dia merasakan matanya berkunang-kunang dan kepalanya berat. Hasratnya pun ikut menggebu lalu mulai nurut saat Iskandar ngajakin untuk menanggalkan pakaian Raida lalu mencicipi adik tirinya tersebut. Beberapa hari kemudian saat sudah di Suratani, Iskandar ketawa-tawa dan ngaku bahwa dia ngasih minum obat teler pada Arifin waktu di hotel The Brown kemarin. Tapi ya udahlah ya, namanya juga orang dewasa. Yang penting istrimu jangan sampai tahu. Arifin sempat marah dan mukul Iskandar, tapi seminggu kemudian mereka udah baikan. Sampai 3 bulan setelahnya, Arifin menerima telepon dari Raida yang nangis-nangis bercerita bahwa dirinya mengandung dan menolak untuk menggugurkan. Seandainya Arifin atau Iskandar tidak mau bertanggung jawab, maka dia akan laporkan kepada ayah serta polisi. Anehnya, Iskandar menolak tanggung jawab karena malam itu kan cuma Arifin yang menyantap Raida. Sekarang dia mah udah gak mau lagi sama Raida karena punya gebetan baru. Arifin ngamuk lalu memukul sahabatnya karena terjepit keadaan. Toh, kalaupun dia sendiri yang melakukan, ya karena tidak sadar sebab dicekokin obat oleh Iskandar. Harusnya bukan Arifin yang tanggung jawab. Apa kata orang nanti? Istrinya bisa ngamuk dan bapaknya pun bakal murka. Kenapa jadi begini? Kan kemarin niatnya cuma nemenin aja ke Krabi, sekarang malah terlibat perbuatan berbahaya. Sampai kemudian malah muncul ide gila dari kepala Iskandar supaya permasalahannya bisa terselesaikan dengan baik. Lelaki itu akhirnya ngaku emang pernah menikah, tapi kemudian cerai. Nah dulu istrinya waktu hamil muda, malah diajakin bercumbu dengan ganas sampai janinnya dikandungnya keguguran. Gitu aja kita buat, kita ajakin Raida ketemuan di hotel lagi. Kita kasih obat tidur sampai tidak sadar, lalu cumbu hingga kandungannya pun hancur. Arifin sih percaya aja sama omongan Iskandar karena sudah pernah melakukannya. Menurut dia pengalaman adalah guru terbaik. Jadi pengalaman si Iskandar yang dijadikan patokan. Diajaklah Raida untuk bertemu di Hotel The Brown lagi pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 dengan alasan ingin berdiskusi cari solusi. Adiknya setuju, namun beberapa jam sebelum berangkat, Iskandar yang tadinya mau ikut ternyata batal karena katanya ada kerjaan. Akhirnya cuma Arifin yang kesana sendirian setelah pamit pada istrinya dengan alasan ada kepentingan mendadak. Ketemulah lelaki itu dengan sang adik dan sempat adu mulut karena Raida belum berani cerita pada siapapun mengenai hal yang menimpanya. Dia ingat samar-samar bahwa Arifin dan Iskandar yang ngerjain dia 3 bulan lalu. Abang tirinya juga ngaku sempat memegang tubuh Raida kala itu. Namun setelahnya lupa apa yang terjadi. Iskandar nggak ngaku berbuat macem-macem. Kemungkinan cuma Arifin pelakunya. Namun menyalahkan obat yang membuatnya teler. Dalam beberapa menit keduanya bercerita panjang lebar namun tidak mendapat solusi. Sampai diam-diam Arifin memberikan minum kepada Raida yang sudah ditaburi obat pemberian Iskandar. Perempuan itu mulai lemas hingga langsung dikerjain oleh Arifin dengan teknik serta posisi yang sudah diajarin temennya supaya adik tirinya bisa keguguran. Dalam 10 menit lelaki itu kesulitan di atas ranjang. Ternyata Raida pun tidak benar-benar mabuk. Dia segera meraih ketel air dari meja lalu memukulkan benda tersebut berulang kali pada kepala Arifin sampai mengeluarkan cairan merah. Raida berteriak sekuat tenaga hingga petugas kebersihan muncul dan melihat Arifin sudah terkapar di lantai. Pria itu menjalani masa perawatan di Rumah Sakit Internasional Krabi Nakarin dan sempat bercerita kepada polisi hal yang menimpanya serta ngaku bahwa ini semua adalah ide kawannya yang bernama Iskandar Fadri. Sayangnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023, Arifin menghembuskan nafas terakhir akibat benturan hebat pada bagian kepala belakangnya. Pengacara Nantarat Aram Ruang yang membela Raida kemudian mengumpulkan banyak bukti sejak pertama kali perempuan itu diajak minum di bar Golden Taliska oleh Iskandar yang ternyata nampak dalam CCTV minumannya emang dikasih obat penenang. Makanya berhasil membawa Raida ke Hotel The Brown di mana Arifin sudah menunggu di sana tanpa mengira kejadian selanjutnya. Baik Raida dan Arifin diduga sama-sama dibuat teler oleh Iskandar hingga dia bisa mengatur segalanya
bahkan berhasil mengajak temannya untuk melakukan tindakan tidak terpuji kepada Raida. Dalam hal ini, Iskandar diduga ikut ngerjain perempuan itu, jadi bukan hanya Arifin sendirian. Saat persidangannya masih berlangsung di bulan April 2023, ternyata kesehatan Raida menurun drastis hingga dia pun kehilangan janin yang dikandung. Bahkan sebulan kemudian menjalani masa kritis karena tidak mau makan. Baru deh di bulan Juni 2023 dia sudah agak pulih hingga persidangannya dilanjutkan kembali dengan status sebagai tersangka. Sejak awal Raida ngaku cuma menganggap Iskandar sebagai teman. Dia emang tipe orang yang mudah bergaul dan oke aja dia ajakin nongkrong dimanapun. Mungkin ini yang kemudian bikin Iskandar salah sangka. Setelah kejadian di Hotel The Brown pertama kali, hampir setiap hari Iskandar mengirim pesan dengan bilang pelakunya cuma Arifin seorang. Makanya saat tahu dirinya hamil langsung minta pertanggungjawaban si abang tiri, walau tahu lelaki tersebut sudah memiliki istri. Habis apa mau dilakukan karena sudah terlanjur kejadian. Ternyata saat ketemu dengan Arifin malah dikasih obat lagi dan dipaksa begituan. Makanya dengan refleks dia ambil ketel air dan dipukulkan ke kepala abangnya sebanyak belasan kali. Pada hasil keputusannya per hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, Hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Krabi menyatakan bahwa Raida Popayon bersalah atas penyerangan untuk melindungi diri. Wanita berusia 25 tahun tersebut terkena tuntutan tingkat 2 hingga memperoleh hukuman 12 tahun kurungan. Iskandar Fadri walaupun tidak mau mengaku semua tuduhan, tetap terkena vonis menggagahi dengan menggunakan obat dan zat yang terlarang. Lelaki berusia 32 tahun itu pun wajib mendekam di penjara selama 7 bulan. Istri dari Arifin, Rusmi, sempat mengajukan banding supaya Raida maupun Iskandar mendapat hukuman yang berat, kalau bisa nyawa ganti nyawa, namun pengajuannya selalu ditolak oleh pihak pengadilan. Bagaimana menurut kamu? Kalau saya sih ngerasa emang terlalu ringan ya hukuman bagi kedua orang ini, karena Arifin sepertinya adalah sosok baik namun berada di tempat dan waktu yang salah. Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.